laporan keuangan untuk mengetahui keuangan perusahaan dan perkembangan usaha perusahaan. Ini suara saya masih terdengar kan Mbak ya? Tujuan analisis. Tujuan dari analisis keuangan maksud saya laporan keuangan itu ya, ini akan memberikan informasi bagi pihak-pihak dalam pengambilan keputusan. Ini yang sering menggunakan laporan keuangan itu antara lain adalah manajemen perusahaan, investor, pemberi kredit atau bank, lalu supplier, pemerintah, dan pemilik perusahaan atau anggota. Macam-macam laporan keuangan, ada 3 yang pokok, yaitu yang pertama adalah neraca, lalu laporan rugi laba atau perhitungan hasil usaha, dan juga laporan aliran kas. Ini termasuk laporan perubahan modal. Masih ingat semua kan Mbak ya? Gimana? Sama ini laporan-laporan keuangan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal. Masih ingat? Ini saya jelaskan lagi tapi hanya singkat aja ya. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi aktiva. Itu adalah aktiva itu menunjukkan aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, lalu juga menunjukkan hutang atau kewajiban yang harus dibayar, yang harus dipenuhi oleh perusahaan, serta modal suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Nah, jadi bentuknya neraca masih ingat kan Mbak ya? Di sisi sebelah kiri itu adalah letaknya aktiva atau aset, lalu sebelah kanan itu adalah letaknya pasiva, utang dan modal. Masih ingat semua kan ya? Oke, untuk neraca. Selanjutnya laporan rugi laba. Ini adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya selama periode waktu tertentu, misalnya periode 1 tahun, 6 bulan, atau 3 bulan. Dan dalam laporan rugi laba itu dia yang tercantum di laporan rugi laba atau laporan laba rugi itu adalah pendapatan, lalu beban itu atau biaya ya, sama pendapatan, beban, dan beban ini biasanya terdiri dari gaji, lalu sewa bangunan, sewa tanah, atau listrik, seperti itu. Dan isinya adalah kita hanya mengurangkan aja pendapatan kita berapa pada periode itu, dikurangi beban atau biaya yang harus kita keluarkan pada periode tersebut. Nanti hasilnya akan diketahui, kalau minus apa plus gitu. Kalau minus berarti kita rugi, kalau plus berarti kita untung, seperti itu. Atau laba, kita memperoleh laba. Selanjutnya keterbatasan laporan keuangan. Namanya laporan keuangan itu pasti dia punya keterbatasan, dan antara lain yaitu laporan keuangan dibuat secara periodik, interim report. Lalu angka dalam laporan keuangan kelihatannya pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda dan berubah. Yang ketiga adalah masalah purchasing power, daya beli uang yang semakin menurun. Lalu yang keempat, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, misalnya reputasi, kontrak kerja, dan kemampuan manajemen.
Gimana? Sampai di sini ada yang ditanyakan belum? Sampai yang tadi tuh, jadi dari konsep-konsep dasar yang tadi tuh sebenarnya masih konsep dasar keuangan ya, sama saya apa sih, lingkungan manajemen keuangan seperti itu. Oke. Kita lanjut sekarang, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu time value of money, nilai waktu uang. Apa sih time value of money? Ayo, ada yang mau berpendapat? Menurut Mbak apa kira-kira nilai waktu uang? Apa sih, uang kok punya nilai waktu? Maksudnya gimana? Ada yang mau berpendapat? Ayo yang lain. Ini yang paling aktif Mbak Sulastri nih. Ayo yang lain kemana? Ayo. Udah pada makan malam belum? Atau lapar semua ya? Uang pada saat ini akan berbeda nilainya di masa yang akan datang. Mbak Yusni. Ayo, ada lagi yang berpendapat? Ayo yang aktif di memberikan pendapat. Nanti saya catat lo nilainya. Ya, benar Mbak Yusni. Pembayaran tunai. Gimana maksudnya pembayaran tunai, Mbak Rindy? Ada yang mau berpendapat lagi? Mbak Iis, Mbak Sulastri, nilai uang sekarang dan masa yang akan datang. Ya. Ada lagi. Iya. Oke, makasih ya atas pendapatnya. Saya lanjut. Nih. Ya, bener yang udah di pendapatnya Mbak ya. Ya, Mbak Ella. Udah pada benar semua ya. Jadi maksudnya adalah nilai waktu uang itu ini menyatakan bahwa nilai uang sekarang itu akan lebih berharga daripada nilai uang pada masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Benar sekali contoh yang diberikan Mbak Yusni tadi ya, harga kangkung dulu uang 100 saja kita udah bisa beli ya, dan sekarang harus 1000, 2000 gitu. Perbedaannya udah jauh banget, dan itu karena perbedaan waktu. Nah ini contoh lain sama aja sih sebenarnya. Jadi saya kasih contohnya, misal 10 tahun lalu dengan uang 1 juta kita udah bisa beli motor Honda, misal Supra gitu. Tapi sekarang dengan jumlah uang yang sama 1 juta kita nggak bisa beli satu motor utuh gitu. Paling kita cuma dapat rodanya saja, atau misal spionnya saja kayak gitu. Nah bisa jadi 10 tahun kemudian 1 juta itu
mungkin itu hanya cukup untuk beli helm aja. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, apa sih maksudnya konsep time value of money ini? Yaitu sebenarnya ingin memberitahukan bahwa jika kita punya uang, itu sebaiknya, bahkan seharusnya, itu harus kita investasikan sehingga nilai uang itu tidak akan menyusut dimakan waktu. Sebab jika uang itu hanya didiamkan aja, cuma disimpan, ditaruh di bawah bantal, di berangkas atau di lemari besi, maka uang itu tidak akan bekerja dan nilainya itu semakin berjalannya waktu, itu nilainya akan semakin turun. Jadi kalau kita punya uang itu kita harus investasi, misal kita dibikinkan usaha atau mungkin ditabung, deposito, seperti itu akan lebih berguna daripada kita simpan di dompet atau di dalam lemari seperti itu. Ini perhitungan-perhitungan dalam konsep time value of money. Ini ada 4 perhitungan yang penting, tapi sebenarnya intinya tuh ada 2 sih ya, yang harus kita ketahui, yaitu future value dan present value seperti itu. Dan ini tapi ada 2 konsep lagi yang penting, yaitu dalam konsep single sum dan annuitas. Nanti akan saya jelaskan di versi selanjutnya, jadi sekalian sambil menghitung. Ada istilah lagi yang penting dalam perhitungan konsep time value of money, yaitu interest dan compound interest. Jadi interest atau bunga itu adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikan. Jadi kalau kita misal investasi berapa, nanti kita bakalan dapat bunga berapa, dapat lebihnya itu berapa, itu bunga interest. Lalu ada juga compound interest, itu adalah bunga yang diterima dari investasi yang berasal dari bunga suatu investasi sebelumnya. Jadi bunganya itu bertingkat gitu, jadi akan terus nambah seiring berjalannya waktu. Dari tiap periode ini ke periode ini akan bertambah. Maaf, oh ya, nggak apa-apa. Selamat datang Enter Class. Ini siapa ya Enter Class ini namanya? Halo, siapakah Anda biar saya absen? Mbak Reni. Mbak Reni? Mbak Reni kan tadi udah. Oh, berarti Mbak Reni udah bisa ini ya. Oh, Mbak Indriati. Oh, saya absen ya Mbak Indri. Selamat datang Mbak Indri. Habis pulang kerja ya Mbak Indri? Wala Mbak Indri. Ya. Loh, emang namanya sebenarnya apa Mbak? Mungkin tadi Mbak pas klik linknya itu ketik namanya Enter Class gitu, jadinya nama yang keluar jadi Enter Class. Oke, ya udah, kita lanjutin lagi ya Mbak ya. Yang pertama, perhitungan yang penting dari konsep time value of money adalah nilai mendatang atau future value. Nah, apa sih future value itu? Future value ini maksudnya adalah berapa nilai masa